Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Teman-teman, pada video sebelumnya telah membahas ya mengenai konsep syarat dua bangunan sebangun dengan kariki. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih contoh soal yang berkaitan dengan syarat dua bangunan sebangun. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah terdapat dua buah trapesium siku-siku seperti pada gambar. Di sini teman-teman bisa lihat ada trapesium siku-siku ABCD dan trapesium siku-siku EFGH. Jika kedua trapesium sebangun, perbandingan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian adalah. Nah, pada soal nomor 1 di sini kita diminta untuk menentukan perbandingan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dari trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Namun sebelum itu kakak ingin mengingatkan terlebih dahulu nih, dua bangun dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, teman-teman ingat ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Sekarang pada soal nomor 1 di sini coba kita tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian pada trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Di sini teman-teman perhatikan gambarnya ya. Nah, terlihat nih teman-teman, sudut DAB bersesuaian dengan sudut HEF. Di sini terlihat sudut DAB bersesuaian dengan sudut HEF. Di sini dapat kakak tuliskan berarti sudut DAB sama dengan sudut HEF. Kemudian kita tentukan lagi pasangan sudut-sudut yang bersesuaian lainnya. Di sini kita lihat sudut ABC bersesuaian dengan sudut EFG. Berarti bisa kita tuliskan sudut ABC sama besar dengan sudut EFG. Kemudian kita lihat lagi gambarnya teman-teman. Di sini kita perhatikan sudut BCD bersesuaian dengan sudut FGH. Berarti dapat kakak tuliskan sudut BCD sama dengan sudut apa nih? FGH. Kemudian coba kita lihat lagi nih pasangan sudut yang terakhir. Pasangan sudut yang terakhir di sini kita lihat sudut CDA bersesuaian dengan sudut GHE. Berarti dapat kakak tuliskan sudut CDA sama besar atau sama dengan sudut GHE. Nah, setelah kita tentukan pasangan sudut yang bersesuaian, coba kita tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dari trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Di sini teman-teman coba perhatikan lagi ya gambarnya. Kalau kita lihat di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Kakak kasih tanda seperti ini. Nah, berarti kakak tuliskan sisi AB dan sisi EF ialah sisi yang bersesuaian. Kemudian kita perhatikan lagi gambarnya teman-teman. Di sini sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Ini ya teman-teman. Nah, kakak kasih tanda dengan 2 garis. Seperti ini. Berarti di sini kita tahu bahwa sisi BC dan sisi FG ialah sisi yang bersesuaian. Kemudian kita lihat lagi gambarnya. Di sini sisi CD bersesuaian dengan sisi GH. Nah, berarti kita tuliskan sisi CD dan sisi GH. Dan sisi GH ialah pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, pasangan sisi yang terakhir yaitu pasangan sisi AD, ada 4 garisnya, bersesuaian dengan sisi EH atau HE di sini. Nah, berarti kakak tuliskan DA, sisi DA dan sisi HE ialah pasangan sisi yang bersesuaian.
Nah, teman-teman perlu ingat syarat dua bangunan sebangun, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ialah sama besar. Berarti ketika kita telah mendapati sisi-sisi yang bersesuaian, maka kita bisa nih menentukan persamaan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, gimana sih caranya? Caranya mudah teman-teman, yaitu di sini kita lihat sisi AB dan sisi EF bersesuaian. Berarti dapat kita tuliskan AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH dan sama dengan DA per HE. Jadi pasangan sisi yang bersesuaian ini perbandingannya sama besar dari sisi yang bersesuaian ini dan sisi-sisi bersesuaian lainnya. Nah, kemudian coba kita lihat optionnya nih teman-teman. Di sini ada nggak sih pilihan jawaban yang benar? Oh, ternyata kalau kita lihat pada option yang B, di sini dikatakan sisi BC per sisi FG sama dengan sisi CD per sisi GH. Nih, di sini kita dapati bahwa option B merupakan option yang benar. Jadi pada soal nomor 1 di sini kita dapati jawaban yang tepat ialah option yang B. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah perhatikan gambar berikut. Pada soal terlihat ada dua buah segitiga, yaitu segitiga XYZ dan segitiga UVW. Di sini kita diminta untuk menentukan, buktikan bahwa kedua buah segitiga ini sebangun teman-teman. Jadi di sini kita ingin menentukan segitiga XYZ maksud kakak sebangun dengan segitiga UVW. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa dua bangun dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Berarti pada soal nomor 2 di sini kita perlu mencari nih, apakah soal nomor 2 di sini memenuhi syarat dua bangun yang sebangun. Nah, coba kita mulai ya. Di sini pertama kita ingin menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Namun sebelum itu, kalau teman-teman perhatikan pada segitiga XYZ di sini ada satu sudut yang belum kita ketahui. Berarti pertama kita perlu menentukan terlebih dahulu nih besar sudut X-nya. Nah, gimana sih caranya? Teman-teman tentunya ingat bahwa total sudut pada segitiga ialah 180 derajat. Berarti untuk sudut X di sini dapat kita cari dengan 180 derajat dikurang 35 derajat ditambah 85 derajat. Kenapa Kak? Karena di sini telah diketahui sudut 35 derajatnya atau sudut Y-nya adalah 35 derajat dan sudut Z-nya adalah 85 derajat. Coba kita hitung ya. 180 derajat dikurang 35 ditambah 85, yaitu nilainya adalah 120 derajat. 180 derajat dikurang 120 derajat ialah 60 derajat. Berarti di sini kita dapati sudut X-nya ialah 60 derajat. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini segitiga UVW juga belum diketahui nih sudut V-nya atau sudut V-nya. Berarti sama nih caranya teman-teman, bahwa total dari sudut-sudut pada segitiga ialah 180 derajat. Berarti dapat kakak tuliskan seperti ini. Sudut V sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 85 derajat. Karena kenapa? Karena di sini telah diketahui sudut W ialah 60 derajat dan sudut U adalah 85 derajat. Berarti coba kita hitung nih, 180 derajat, 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 85 derajat, yaitu 145 derajat. 180 derajat dikurang 145 derajat nilainya adalah 35 derajat. Ini berarti sudut V-nya ialah 35 derajat.
Nah, sekarang setelah diketahui sudut-sudutnya, maka kita bisa nih teman-teman menentukan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Coba kita perhatikan lagi gambarnya. Di sini sudut X berarti sudut X bersesuaian dengan sudut W, yaitu nilainya adalah 60 derajat. Kemudian kita perhatikan di sini sudut Y, nilainya adalah 35 derajat. Oh, berarti bersesuaian Kak dengan sudut V-nya. Berarti sudut Y sama dengan sudut V yang nilainya adalah 35 derajat. Kemudian di sini kita lihat sudut Z yaitu 85 derajat bersesuaian dengan sudut U. Berarti Kakak tuliskan sudut Z sama dengan sudut U yang nilainya adalah 85 derajat. Nah, berarti di sini syarat pertama yaitu besarnya sudut-sudut yang bersesuaian ialah sama besar. Di sini telah kita dapati sudut-sudut yang bersesuaian ialah sama besar. Nah, kemudian kita cari nih teman-teman, yaitu apa? Syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ialah sama besar. Tadi kita ketahui bahwa X atau sudut X nilainya adalah 60 derajat. Dan sudut V nilainya adalah 35 derajat. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan, mana sih pasangan sisi-sisi yang bersesuaian? Coba kita lihat satu-satu ya. Di sini sisi XZ. Pada sisi XZ terdapat sudut 60 derajat dan 85 derajat. Berarti di sini dapat Kakak tuliskan sisi XZ bersesuaian dengan sisi UW. Karena kenapa? Karena pada sisi UW atau sisi WU di sini terdapat sudut yang sama yaitu 85 derajat dan 60 derajat. Berarti dapat kita katakan bahwa sisi XZ bersesuaian dengan sisi UW. Berarti Kakak tuliskan bersesuaian, Kakak rapihin ya, bersesuaian dengan sisi UW. Kemudian coba kita perhatikan lagi. Di sini Kakak kasih tanda ya teman-teman. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi. Sisi XY, pada sisi XY di sini terdapat sudut 60 derajat dan 35 derajat. Oh, berarti sisi XY akan bersesuaian dengan sisi mana sih? Dengan sisi VW. Dengan sisi VW, berarti jika Kakak tambahkan tandanya seperti ini. Untuk menandakan bahwa pasangan sisi ini bersesuaian. Kemudian coba kita lihat lagi nih teman-teman. Sisi ZY atau YZ di sini terdapat sudut 35 derajat dan 85 derajat. Nah, pada segitiga UVW, sisi yang terdapat sudut 85 derajat dan 35 derajat ialah sisi UV atau VU. Berarti di sini dapat kita katakan bahwa sisi YZ bersesuaian dengan sisi UV atau VU. Nah, coba kita tentukan nih perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian ini apakah sama besar? Nah, gimana sih caranya? Berarti kita tuliskan perbandingannya. XZ per UW sama dengan XY per VW sama dengan YZ per UV. Nah, coba kita masukkan nih panjang dari sisi-sisinya. Pada soal dan pada gambar diketahui bahwa panjang sisi XZ ialah 4 cm. Berarti Kakak tuliskan 4 per UW. UW itu 8 cm. Berarti 4 per 8 sama dengan XY per VW. XY nilainya adalah 8 cm dan VW nilainya adalah 16 cm. Berarti 8 per 16 sama dengan YZ per UV. YZ adalah 6 cm dan UV adalah 12 cm. Berarti 6 per 12. Kemudian coba kita sederhanakan. 4 per 8 dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. 8 per 16 dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Dan 6 per 12 juga dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Oh, ini berarti menunjukkan teman-teman perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya adalah sama besar.
maka syarat dua bangunan sebangun yang kedua telah kita penuhi, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, karena segitiga XYZ dan segitiga UVW telah memenuhi dua syarat dua bangun dikatakan sebangun, maka dapat kita katakan bahwa segitiga XYZ dan segitiga UVW ialah dua bangun yang sebangun. Sampai di sini teman-teman paham ya? Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, jangan lupa kerjakan juga soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Dadah!